Krisis kasus Tari Tortor dan Gordang Sambilan asal Mandailing. Pada tahun 2012, terjadi polemik antara Indonesia dan Malaysia saat pemerintah Malaysia berencana mengakui Tari Tortor dan alat musik Gordang Sambilan sebagai bagian dari warisan budaya komunitas Mandailing di Malaysia. Hal ini memicu kontroversi di Indonesia karena masyarakat Mandailing di Sumatera Utara merasa kebudayaan mereka sedang diklaim sepihak. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan keberatan, meski akhirnya Malaysia menyatakan bahwa pengakuan itu sebatas pengakuan komunitas diaspora Mandailing di sana, bukan klaim kepemilikan. Opini hukumnya yaitu 1. Perlindungan hukum terhadap TK dan TCS di Indonesia masih lemah. Indonesia sebenarnya memiliki Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang dalam pasal 38 menyebutkan bahwa ekspresi budaya tradisional atau TCS adalah milik negara dan dilindungi hak ciptanya secara komunal. Namun, perlindungan terhadap pengetahuan tradisional atau TK seperti sistem pengobatan tradisional, ramuan, atau teknik kerajinan belum cukup kuat dan belum memiliki satu undang-undang khusus. 2. Kurangnya dokumentasi dan inventarisasi. Salah satu masalah utama adalah tidak adanya database nasional yang lengkap untuk TCS dan TK. Hal ini membuka celah bagi pihak asing untuk mengklaim, mendaftarkan paten, atau mengeksploitasi kebudayaan tradisional Indonesia. Banyak komunitas adat yang tidak terdokumentasi secara hukum, padahal mereka memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. 3. Konflik antara kepemilikan komunal dan individu. Sistem hukum kekayaan intelektual cenderung didesain untuk kepemilikan individu atau korporasi, sedangkan TCS dan TK bersifat komunal dan turun-temurun. Sistem hukum nasional dan internasional perlu menyesuaikan diri agar nilai, etika, dan cara kerja komunitas adat dihormati dan dilindungi. 4. Kepentingan komersial dan eksploitasi budaya. Kasus Tari Tortor mencerminkan konflik antara kebanggaan identitas budaya dengan kepentingan politik dan komersial. Negara perlu membuat batasan tegas agar tidak terjadi cultural appropriation di mana budaya diambil tanpa izin atau tanpa memberi manfaat ke komunitas asalnya. Rekomendasi hukum dari kasus tersebut yaitu 1. Pembentukan undang-undang khusus tentang TK dan TCS yang mengatur sistem perlindungan, distribusi manfaat, dan hak komunitas adat. 2. Inventarisasi nasional budaya dan pengetahuan tradisional dengan melibatkan komunitas lokal. 3. Kerjasama internasional terutama di forum WIPO agar sistem hukum global tidak hanya pro pada industri tapi juga komunitas adat. 4. Pendidikan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat adat agar mereka paham cara melindungi kekayaan budayanya. Kesimpulan, kasus Tari Tortor adalah alarm penting bahwa Indonesia perlu memperkuat perlindungan terhadap kekayaan budaya non-bendawi. Tanpa perlindungan hukum yang jelas, budaya kita bisa dicuri secara sah melalui celah hukum internasional. Perlindungan TK dan TCS bukan sekedar soal hukum, tapi juga harga diri bangsa dan keadilan bagi komunitas adat.